itu Ya. bukan tidak ada dua alat bukti begitu. Oke, soal Ketua Majelis Hakim Pak Sunoto yang memberikan dissenting opinion beralasan bahwa minim bukti terhadap kasus Ibu Ira dan dua koleganya ini, Anda tidak melihat sesuatu yang anomali karena biasanya yang mendrive keputusan adalah sang Ketua Majelis Hakim, tapi ini mayoritas dari hakim justru berkata sebaliknya. Apa yang Anda lihat, Prof? Ya, itulah jarang sekali ya ada putusan di mana ketua majelisnya kalah sama anggotanya gitu ya, walaupun kita anggap sebagai suatu majelis yang sama kedudukannya, tapi kan dia kan leader kasus itu, kan dia sebagai leadersnya, artinya dia sudah memeriksa secara cermat gitu. Dalam persidangan biasanya hakim anggota bisa diganti, tapi hakim ketua nggak boleh diganti begitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya secara materi dia sudah sangat paham tentang materi yang dia periksa begitu ya. Jadi menurut saya dia sudah sangat bijaksana untuk melakukan ini dan memberikan keputusan oleh hakim ketua ini. Baik, Ya baik. tentu penilaiannya boleh saja ya, penilaian, tapi penilaiannya objektif begitu. Oke, setelah ada kepres ini berarti sudah tidak ada upaya hukum lanjutan ya, Bang Firman ya? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Ya. Dipastikan tidak ada ya? Dipastikan tidak ada. Oke. Terkait dengan hasil kajian dari tim hukum DPR yang disampaikan Pak Sufmi kemarin, Ya. apakah memang hasil kajian itu tidak diungkapkan kepada tim hukum kalau memang tidak disampaikan ke media? Kami tidak menerima ya kajian hukum itu. Dan gini, perlu kami sampaikan ya, bahwa sebenarnya hari Selasa itu kami sudah tanda tangan kuasa banding. Hari Selasa pagi itu. Kemudian saya baru tanda tangan kuasa banding itu jam 2 siang. Nah, jadi kami itu sudah siap untuk menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 26. Karena kami telah menerima surat kuasa dari Ibu Ira, dari Pak Yusuf dan Pak Hari itu hari Selasa jam 10 pagi. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan pernyataan banding kami itu hari Rabu. Karena kan deadline kami terakhir hari Rabu. Oke. Karena kan 7 hari itu waktu mikir-mikir kami kan hari Kamis kan. Akan banding atau tidak? Akan banding atau tidak. Nah, kami itu baru akan menyampaikan itu hari Rabu ini tanggal 26. Nah, dilalah tiba-tiba ya kebesaran Tuhan lah ya. Jam setengah 7 malam itu rame-rame tuh. Rame-rame sekali tuh, tiba-tiba ada pernyataan dari Pak Prof Dasko itu bahwa ada rehabilitasi. Oke. Anda setuju bahwa ini kemarin adalah upaya kriminalisasi klien Anda? Ya, kami setuju. Kami setuju. Karena kan kami ingat ya, nanti Pak Prof Ginting bisa menambahkan. Kami ingat dalam adagium pidana itu kan ada namanya ultimum remedium ya. Artinya bahwa segala sesuatu perkara itu, hal termasuk pemidanaan, itu harusnya dikesampingkan terlebih dahulu. Jangan dikedepankan. Jadi pemaknaan dari asas ultimum remedium itu, apapun terkait masalah satu hal, misalkan ada hal kerugian, atau ada hal kelalaian, atau dianggap tidak prudent dalam pelaksanaan aksi korporasi, itu jangan langsung dimainkan pemidanaan, tapi ada fase-fase atau tahap-tahap yang bisa digunakan alternatifnya. Itu yang tidak ada kemarin, itu yang tidak dilakukan. Tidak ada. Makanya dalam pertimbangannya Pak Sunoto, yang mulia Ketua Majelis, itu menggunakan asas ultimum remedium. Itu yang kami juga kuak di dalam fakta persidangan. Kami menyampaikan bagaimana pendapat ahli terkait tentang ultimum remedium, kami sampaikan juga kan. Itu digunakan oleh Pak Hakim Sunoto. Nah, itu tidak digunakan oleh KPK gitu loh. Kenapa tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi keperdataan dulu gitu. Bahwa ini adalah aksi korporasi yang seharusnya tidak dilakukan pemidanaan. Oke. Kenapa bukan aksi perdata dulu? Kenapa tidak diarahkan ke perdata dulu? Prof Jamin, silakan. Ya, saya juga nggak tahu, harusnya ditanyakan kepada KPK atau kepada tapi terkait bisnis judgment rule sendiri, Prof. Ya, dalam konteks business to business ya, saya katakan business judgment rule itu ada kriteria. Pertama, kebijakan itu dilakukan dengan prudent ya, dengan feasibility study yang cukup mendalam. Apakah sudah dilakukan? Yang kedua, tidak ada keuntungan pribadi yang diterimanya. Yang ketiga, dia dilakukan sesuai dengan SOP ataupun kewenangan yang dimilikinya, tidak melintang, tidak menyeberang kemana-mana, memang sesuai dengan kepentingan yang dia ada begitu. Dan dilihat dari situasi yang ada pada saat itu begitu. Jadi apapun yang dilakukan kalau mengakibatkan kerugian negara, jika sudah memenuhi standar itu, maka orang itu tidak bisa dipidana sebagai suatu perbuatan pidana tipikor. Di undang-undang kita, undang-undang
KUHP yang baru juga diatur tertentu, di KUHP juga ada tentang itu pemacara. Jadi sekarang paradigmanya berubah, kita harusnya tidak semua kerugian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Kerugian negara bisa timbul karena bisnis. Kalau karena bisnis itu bukan korupsi namanya. Ya, jadi jangan lagi disamaratakan semua kerugian negara pasti korupsi. Nah itu kesalahan besar lah dalam penilaiannya itu. Oke, Begitu. saya ke Bang Firman. Jika tadi Anda sepakat bahwa ini sejak awal memang upaya kriminalisasi terhadap 3 klien Anda, Ya. apakah ada sebagai direktur tentu Bu Ira mengambil begitu banyak keputusan, Ya. KSU juga tidak hanya satu, Ya. kemudian akuisisi perusahaan-perusahaan lain juga untuk kepentingan ASDP juga tidak hanya kepada PT Jembatan Nusantara ini. Apakah kemudian Anda melihat ada celah-celah lainnya yang dapat kemudian satu saat menjerumuskan klien Anda? Sepertinya tidak ya. Karena kami kan mengingat betul bahwa fase-fase ini dilewatkan. Tadi disampaikan oleh Prof. Ginting, bahwa keseluruhan dalam proses KSU dan juga proses akuisisi itu semuanya sudah melakukan dengan due diligence yang sangat ketat gitu. Bahkan didampingi oleh BPK, didampingi oleh BPKP, didampingi oleh Jamdatun Kejaksaan Agung. Jadi kehati-hatian dari Ibu Ira dan kawan-kawan itu merupakan salah satu dari BJR tadi, bahwa melaksanakan terhadap konsep kehati-hatian itu. Bahkan saking berlapis-lapisnya untuk kehati-hatian ini sampai didampingi oleh 3 lembaga negara itu, BPK, BPKP, dan Jamdatun. Oke. Jadi sangat hati-hati Bu Ira ini sebenarnya. Oke. Berikutnya apakah ada keinginan lebih lanjut untuk menuntut KPK? Belum kami pikirkan, nanti coba kami diskusikan bersama dengan tim dan juga dengan Ibu Ira tentunya. Apa saran Anda, Prof. Jamin? Perlukah menuntut balik KPK? Saya kira nggak usah membuat jadi kegaduhan lebih lanjut ya, karena Presiden Prabowo sudah sangat bijaksana untuk meredam keinginan gejolak yang cukup panjang ini. Saya kira yang penting ada introspeksi lah dari penegak hukum, khususnya KPK ya, dalam hal ini untuk lebih bijaksana mengangkat status seseorang menjadi tersangka ya, apabila memang itu tidak ada relevansinya dengan niat jahat ya orang tersebut ya, tetapi lebih kepada memperbaiki usaha bisnis BUMN ini. Makanya di undang-undang perubahan undang-undang BUMN sudah dikatakan bahwa karyawan dan pimpinan BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai pejabat negara. Dan kerugian BUMN adalah kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Itu sebenarnya harus diakui secara mutlak, jangan dibantah. Kalau dibantah, nanti semua BUMN nggak berani melakukan corporate action. Ya. Jadinya yang dapat ya swasta semua begitu. Jadi nggak ada kompetitif jadinya begitu. Dan nggak ada yang mau jadi direktur BUMN nanti. Prof. Jamin, Ya, kemarin kan ya. kita sedang membahas, DPR sedang membahas RUU tentang amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi, tapi tidak dilanjutkan begitu. Kita tidak dengar lagi sejauh mana Balik kemudian akan menggodok undang-undang ini. Apakah Anda melihat bahwa sudah saatnya, kalau tadi sejak awal Anda mengapresiasi sense dari Presiden Prabowo untuk memberikan kepres soal rehabilitasi ini, apakah Anda melihat untuk mencegah terjadi miscarriage of justice berikutnya, RUU soal amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu harus segera diundang-undangkan? Iya, kadang-kadang suatu keputusan yang tepat pada masanya, walaupun ibaratnya keputusan itu jelek, tapi diperlukan pada masanya ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Presiden ini memang tepat pada masanya, walaupun nanti kalau sudah perbaikan dalam sistem penegakan hukum, itu tidak tepat kalau memang diterapkan pada suatu hal tertentu yang kuat kita, yang bersih. Ya, kalau peradilannya bersih, objektif, saya kira pengetatan terhadap pemberian itu agar lebih hati-hati, apalagi kalau presiden kita sembarangan menggunakan hak itu kan berbahaya sekali demi politik. Tapi saya lihat ini enggak, Presiden Prabowo saya lihat kepentingan politiknya nggak ada di sini, lebih kepada penegakan hukum yang benar di mata hukum untuk membangun negara lebih baik ke depan. Kita semua happy, Prof. Jamin, mendengar kepres soal rehabilitasi ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Jamin dan Bang Firman. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di NTV Prime.